semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Dan hari ini adalah bulan purnama di Aquarius. Sebelum kita sampai pada bacaan terkait dengan full moon, kita lihat dahulu hari ini dengan Lenormand-nya yang 3 kartu. Teman-teman seperti biasa, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Ini adalah untuk semua zodiak. Silakan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Ya, kalau kita lihat di sini beruang dan jangkarnya menunjukkan ini adalah saat dimana kita punya power untuk diri kita sendiri, untuk membuat diri kita stabil. Dan gambar surat ini adalah kita kemudian merasa resmi, iya, ini memang hak saya yang harus saya perjuangkan, dan saya akan sepenuh hati mempertahankan situasi ini apapun yang akan terjadi. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan video astrologi saya, selama bulan Agustus bukan bulan yang mudah, terutama karena mungkin konfrontasi dibutuhkan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa konfrontasi yang membutuhkan kekuatan beruang ini tidak selalu hal yang buruk. Yang penting adalah kita paham apa yang kita perjuangkan, kita tidak mengalah pada kekuatan yang sudah jelas memberikan dampak tidak terbaik buat kita, tapi bukan berarti kita tanpa tedeng aling-aling maju tanpa perhitungan. Ya, semuanya tetap ada perhitungannya. Kita sudah diberi pelajaran banyak di bulan-bulan lalu, membuat kita yakin apa yang kita perjuangkan. Ya, determinasi penting. Determinasinya kita bisa lihat dari gambar suratnya, tetapi kita tetap perlu menggunakan strategi yang jitu. Dan strategi untuk menang tidak selalu dengan secara agresif maju ke depan melawan, tetapi bisa dengan cara diplomasi. Oke, ini yang terlihat pertama. Dan saya masuk ke full moon in Aquarius. Dalam astrologi artinya adalah show the world the real you. Tunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya, keunikanmu, talentamu, dan apa yang sudah kamu kembangkan, potensi yang sudah tidak lagi sifatnya potensi tapi sudah bisa direalisasikan. Show the world the real you. Ya, di sini pesannya adalah dirimu perlu untuk melepaskan, memberi jarak, detach a little from whatever situation you're asking about. Ya, jadi kita perlu melihatnya dalam kacamata yang objektif. Kenapa? Karena kita perlu punya narasi juga. Ya, ketika kita detach, kita tidak hanya memperjuangkan diri kita sendiri, tapi memperjuangkan kebenaran. Itu yang menjadi kunci dari kemenangan kita. Someone might be keeping you at an arm's length now, but it's not a bad thing. It's important for you to allow life to unfold and progress. Ya, jadi energi Aquarius itu adalah selalu tentang masa depan, progresif. Ya, even if the change seems like a frightening prospect, if you've been holding yourself back from showing the world the real you, this card reminds you that your unique characteristics are what make you special. In relationship, are you being too aloof or detached? Go ahead and be yourself in whatever is coming up for you. Ya, jadi semua mengingatkanmu untuk menjadi diri sendiri yang otentik. Nah, pada saat ini ya, memang karena matahari selalu, kalau Aquarius bulan purnama matahari selalu ada di Leo. Leo itu juga adalah tentang otentisitas. Jadi keunikan kita perlihatkan untuk kita kemudian mampu melihat progresnya bagaimana ke depan sesuai dengan yang kita rencanakan. Tentu saja di depan banyak masalah, tetapi inilah fungsinya ketika kita mendapatkan revelation, pemahaman tentang bagaimana mencapai apa yang kita inginkan. Oke, saya
sudah mengambil beberapa kartu ya. Saya ambil dari yang pertama adalah Path of the Soul, satu kartu, Bull Guide nomor 7. Bull itu banteng ya. Guide, pembimbingan dari banteng. Banteng berarti kan adalah energinya. Jadi kita ambil sebagai simbolnya. Appears to offer you strength ya. Banteng itu adalah lambang kekuatan as you move through your life. Jadi memang di sini membutuhkan tekad. Jadi bull guide-nya ini barangkali sama dengan gambar suratnya tadi yang dipadukan dengan gambar beruang dan gambar jangkar, karena semuanya itu membuatmu menjadi punya posisi yang kuat ya, grounded. Kemudian dari The Enchanted Map saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping. Gambarnya seperti ini. Kita lihat dari yang pertama, previous events causes leading to the situationnya adalah coming to life. Ini adalah saatnya untuk dibuat menjadi hidup ya. 29 11 11 kan. Something beautiful is being born in your life. Jadi ada sesuatu yang sudah lahir, tapi ini posisinya di previous events. Berarti sebenarnya apa yang kau inginkan kau sudah tahu, karena dia sudah lahir, sudah menjadi hal yang bisa dipegang atau yang bisa kau mengerti. Kalau ini adalah satu konsep ya, sudah bisa diartikulasikan karena dia sudah ada. Current situationnya adalah come together, yang tadinya adalah come to life, sudah tahu memang itu rasanya, dibuat menjadi satu, nomor 8 ya, come together. Love needs to be shared. Semua yang sudah datang sebelumnya itu dibagi ya, to be shared, mungkin dengan kekasih. Kalau sini gambarnya sangat jelas, ini cinta bentuknya, dan 2 jerapah ini saling mendekatkan mulutnya, dan ini kan artinya sesuatu yang sangat intimate. Dan kemudian near future-nya adalah strength. Kembali lagi strength keluar, kekuatan, determinasi, 4-4. Oke. Saya lanjut dengan bulan purnama di Aquarius. Pertama, di sini garisnya yang paling jelas semua adalah garis merah. Garis hijau yang tampak lebih jelas pada saat ini adalah antara Jupiter dengan Neptunus. Karena ini sextile, energinya adalah harmonis, tetapi kita harus dengan sengaja mengambil energi ini, bukan trine ya. Trine itu kalau dari elemen yang sama, ini kan dari elemen yang berbeda, tanah dengan air ya. Berarti ada 2 energi yang sebenarnya akan saling membantu, perasaan dan groundedness tadi. Tetapi kalau kita tidak mengambil, kita tidak dengan sengaja paham bahwa ada energi yang membantu kita, kita tidak bisa akses. Jadi ini memang harus selalu diingatkan. Nah, kenapa perlu groundedness-nya itu kita pegang? Karena sebenarnya yang kita hadapi adalah garis-garis merah yang sangat jelas ini. Yang pertama adalah Jupiter yang square dengan Mars. Mars juga conjunction dengan Lilith. Ini energinya energi agresif. Jupiter sebenarnya bukan energi agresif, tetapi dia mau tidak mau karena kebesarannya, dia pasti akan mendominasi dengan sendirinya. Dan dia dominasinya itu begitu kuat karena Jupiter juga membawa spiritualitas, keberuntungan, jadi hal yang positif. Tetapi karena energi square-nya ini menunjukkan bahwa ada hal yang tension, terutama Mars yang di rumahnya sendiri ada di Aries. Itu adalah ketika kita seperti orang yang baru paham, tadi yang come to life-nya kan, baru paham, dan kita akan ngotot. Dan biasanya orang belajar kan harus ada trial and error. Trialnya sudah mulai, errornya mungkin kita harus hadapi beberapa saat. Tetapi anyway, sekarang kita masih try, dan try-nya ini, percobaannya ini penting karena ini akan memberi basis kepada kita untuk memahami next-nya bagaimana, what's next. Dan energi yang paling penting pada saat ini adalah
antara bulan, matahari, dan Uranus, yang ini jelas mengindikasikan perubahan yang tidak bisa kita tolak. Dan perubahan itu karena dia ada di Taurus, kan yang diubah adalah fondasi kita. Makanya ketika tanah sedikit bergerak, ya istilahnya kita berdiri, tanahnya bergerak, maka kita perlu mencari satu pegangan, dan pegangan itu perlu datang dari diri sendiri. Namun karena Merkurius ada di Cancer dan harus berhadapan dengan Saturnus, maka memang yang diserang, tanda petik ya, itu adalah bagaimana kita bisa mengemukakan dengan jelas apa yang menjadi narasi kita ketika ada energi yang ingin membuat kita bergerak dari tempat di mana kita berpijak. Kira-kira seperti itu. Saya tidak melanjutkan yang lebih detail karena tidak ada hal baru di situ. 4 kartu, biarkan bisa terbalik langsung. Ya, yang jelas hasilnya adalah Ace of Wands. Ini adalah ketika kita bisa mulai sesuatu yang baru, ya. Mulai terbuka gerbangnya, pintunya mulai terbuka, dan kita bisa berjalan menuju arah apa yang kita ingin lalui. Dan sarannya adalah kerja keras, harus lakukan dengan kerja keras. Oke, kita lihat dari yang depan sekarang. Lack of emotional boundaries, taking on others' pain, moody, vulnerable. Ya, jadi pada saat ini karena kita memang baru seperti lahir ya, dan kemudian kita menginginkan untuk koneksi dengan pihak lain yang kita ingin dekati, apapun hubungan percintaan atau pekerjaan, kita menjadi ada perasaan seperti rendah diri. Apakah saya cukup baik? Karena begitu ada interaksi dengan pihak luar, biasanya kita kemudian menjadi sensitif untuk menilai diri kita sendiri. Apakah saya cukup baik? Queen of Cups terbalik, itu situasinya. Dan ini challenge-nya adalah pesimis. Jadi kita tidak yakin untuk bisa melangkah, padahal keyakinan itu adalah kuncinya untuk kita menjadi kuat. Strength-nya datang dari dalam diri kita, bukan orang lain yang bantu. Ya, ini kan challenge tadi. Sehingga kita harus secara sadar memastikan bahwa kita dalam posisi yang lebih kuat untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain, buat diri kita sendiri, supaya kita bisa pastikan hari ini memulai sesuatu yang baru. Kita tutup hari ini dengan Spirit Animal, 5 kartu. Oke. Situasinya adalah work, ini sama dengan Eight of Pentacles tadi ya. Situasinya adalah mau tidak mau teman-teman harus mengupayakan sendiri. Challenge-nya adalah kita tidak tahu persis ya siapa yang sebenarnya memberi penguatan kepada kita dan siapa yang melemahkan, karena orang-orang pasti akan bicara dengan nada yang persuasif, kadang ada yang keras, tetapi sebenarnya mereka punya suggestion, punya arahan buat kita yang kita tidak tahu arahnya sebenarnya lebih menguatkan kita atau tidak. Sehingga mungkin hati-hati pada saat ini. Boleh aja ngobrol, memberitahukan kepada orang, tetapi sepertinya ada energi lain yang ingin membuat agendanya mereka juga menang di dalam apa yang kita ingin lakukan. Jadi just be careful, karena dia tempatnya pun di challenge. Solusinya adalah balance, ya, balance-nya adalah balance di diri kita sendiri. Kalau kita pun mendengarkan orang lain, toh kita proses. Ketika kita memproses, kita menimbang-nimbang lagi, itu pasti naik turun dulu sebelum akhirnya mencari titik yang seimbang. Advice-nya rebirth. Ya, kalau kita pernah jatuh, bangkit lagi dan menjadi phoenix yang kuat. Phoenix adalah hewan mitologi, digambarkan dengan burung
berwarna merah yang dia selalu pada waktunya terbakar hangus, tetapi dia kemudian terlahir kembali dari abu. Dan hasilnya adalah generosity atau Turki. Dan ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita amat sangat mungkin meraih keberlimpahan dari sisi emosi, sosial, dan ekonomi. Ya, dan ini sebagai outcome kan. Oke, kita rangkum hari ini. Ya, hari ini adalah bulan purnama, dan bulan purnama itu selalu merupakan revelation, pemahaman, dan mengakhiri dari satu periode, karena pengakhiran satu periode itu juga berarti memulai sesuatu. Barangkali lebih kental menyudahinya dulu, karena memulai biasanya di new moon ya. Jadi paling tidak pada saat ini dengan adanya informasi dari diri kita sendiri, mungkin dari orang lain, kita punya keyakinan bahwa kita akan memastikan diri kita menjadi kuat dan stabil. Itu sendiri saja sudah banyak memberi dukungan pada kita untuk bisa terus menjadi kuat, karena apa yang sudah dilahirkan dari diri kita itu akan dipertemukan dengan apa yang diinginkan, ya. Tapi untuk ke sana kita lihat gambarnya, dia harus memikul bumi, dunia, sementara dia sendiri berdirinya seperti akrobat. Jadi memang ini tidak mudah. Mungkin strength-nya ini juga ada kaitannya dengan work with yourself. Pastikan dirimu untuk mengambil hal yang positif supaya bisa mulai melakukan apapun yang tadi untuk mempertemukan dua hati atau dua energi. Kembali lagi bahwasannya fokuskan pada diri sendiri. Kalaupun ada situasi yang membuatmu rasanya pernah terjatuh, bangkit lagi, get up, ya, get up sehingga dirimu leluasa bisa jalan mengarah pada keberlimpahan di depan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.